Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. 2015. Itu kan ribut sekali. Saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar. Terus kita ditegur, diminta menghentikan. Nah di situ saya bilang, oh ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa Minta Saham. Yang negor sih siapa? Pak Jokowi. Kita nggak mau, kita harus lawan. Ya. Sampai saya menyatakan, saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya, Bang Refli, selalu menghadapi menteri apapun, saya kalau salah adalah salah. Bang Refli bisa bayangkan, pernah menteri saya itu dalam menandangi SK, 27 direksi dan komisi direksi BUMN mau dilantik. Tapi saya tahu prosesnya salah, maka saya tidak kasih nomor. Oke. Maka pelantikan Batal. Sampai Itu era nggak usah jangan disebutkan. 3 menteri itu. Oke. Nanti, nah, saat itu sampai dibahas istana. Saya ditelepon dari istana. Kamu melakukan kudeta? Tidak. Saya melakukan pelurusan terhadap kesalahan menteri saya mengangkat orang tanpa melalui prosedur. Dan saya ada yang menarik ini titipan. Masih ingat mungkin dulu siapa namanya, salah contoh saja. Nggak enak juga orang meninggal nih. Yang ditembak di lapangan golf Tangerang, siapa namanya? Ada itu salah satu yang mau dilantik. Oh, lapangan golf Tangerang. Yang kasus Antasari. Antasari, iya. Kasus Antasari. Iya. Itu salah satu yang mau dilantik. Padahal nggak melalui mekanisme. Nah, kalau tidak melalui mekanisme pasti saya tolak. Nah, jadi saya sampai kalau melakukan sesuatu sampai seperti itu. Walaupun menteri saya, atasan saya udah tanda tangan, saya nggak bisa terima. Jadi itu menurut saya hal-hal yang harus dilakukan oleh birokrat. Birokrat itu adalah suluh daripada pejabat politik. Bukan menjadi pembenar terhadap keinginan pejabat politik. Nah, itu yang hilang sekarang. Yang saya sangat sesalkan dan harusnya diselesaikan adalah dulu kan kita berhasil menyelesaikan persyaratan dan cara seleksi direksi. Oke. Tapi cara seleksi komisaris kita tidak selesaikan. Sehingga sekarang saya ikut berdosa menempatkan komisaris semaunya menteri itu karena aturannya nggak sempat saya bikin. Dan harusnya saya bikin saat itu. Nah, kalau direksi kan saya bikin tuh. Oke. Saya bikin sampai 11 tahap. Komisaris enggak. Jadi maksud saya begini. Pesan saya, kalau Anda birokrat, jangan menunda suatu pekerjaan untuk perbaikan. Saya mengalami sehingga sekarang banyak sekali penempatan komisaris BUMN yang tidak berbasis profesionalisme. Kalau direksi agak kurang gitu loh. Oke. Nah, itu yang menurut saya. Nah, yang kedua, Pak, ini adalah saya berharap bahwa pejabat birokrat itu menjadi betul-betul teladan bagi yang lain. Nah, saya selalu menyatakan seorang racun birokrat adalah menikmati jabatan itu adalah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip yang harus dipegang seorang birokrat. Sehingga birokrat tuh, saya menyatakan dulu, kalau saya ke undangan nikahan pun, saya tidak mau pernah lewat VIP. Oke. Karena itu menjadi contoh bahwa birokrat tuh harusnya menjadi suluh. Jadi jangan lewat VIP. Jangan menikmati jabatan. Ya, itu kira-kira yang ini kan. Tapi jangan juga menjadi kesempatan untuk mengambil jabatan. Bung Refli bisa telusuri saya tuh tidak pernah, kan saya asesmen, saya kena tim evaluasi, saya menentukan siapa calon komisaris di mana-mana. Saya tidak pernah mau ngambil BUMN yang besar. Oke. Saya mau pilih terus yang mau bangkrut. Oke. Nah, saya ditanya,
Misalnya apa? Dulu Merpati, Pupuk Kaltim, itu BTP 4, terus nah setelah saya keluar, saya tidak milih BRI, Mandiri, Telkom, sekarang boleh saya milih kalau saya mau. Nah saya ditanya Pertamina, saya ditanya kenapa Anda mau tidak memilih itu? Saya diajarkan orang tua, saya carilah rezeki yang berkahnya besar. Saya menganggap orang yang di komisaris itu berkahnya nggak besar karena gara kerjaannya. Iya. Nah itu yang kedua, saya tidak mau kehilangan hak marah. Kalau saya sudah memilih yang besar begitu, saya nggak bisa marah lagi karena kalau saya menyatakan kenapa Anda kerja baik, kan Anda sama juga, Bapak juga akan memilih yang besar. Kan? Jadi hak marah saya nggak hilang. Nah jadi itu kira-kira jadi yang kalau Pak Bung Rafli tadi nyatakan apa yang harus dihindari, maka pada saat Anda punya kesempatan untuk melakukan perbaikan, jangan ditunda. Nah, dampak daripada saat tunda membuat aturan pengangkatan, mekanisme pengangkatan komisaris, maka penempatan komisaris sekarang seenaknya. Saya menganggap itu dosa saya juga. Karena saya pernah ada di dalam dan saya memperbaiki bagaimana mengangkat direksi, tapi komisaris saya nggak sempat. Kementerian BUMN ini 2003 pertama kali ya kalau nggak salah. Saya 2005 sampai 2006 tahun saya. Berarti sebelum Puang siapa sekretarisnya? Saya lupa tuh karena itu kan masih Pak Laks tuh. Pak Laks tuh saya lupa sekretarisnya. Tandri Abeng? Tandri Abeng nggak ada, masih jauh. Kan sebelum Tandri Abeng tuh ada beberapa menteri. Tapi pertama kali kan 2003 kalau nggak salah Kementerian BUMN. 97. 97 ya? 97 sampai 2000. Enggak dong, Kementerian BUMN kan 97. Kan 97 zaman Habibie. Ya 98. Ya, pas saat itu. Pak Harto 97. Sudah ada ya? Pak Harto membentuk Kementerian BUMN. Pertama kali Tandri Abeng ya? Tandri Abeng. Nanti kita lihat ya urutan Menteri BUMN. Nah, jadi 97 Daeng Puang 2005. Berarti sebenarnya ada rentang waktu itu 2005 sampai 2010 akhir. Jadi 5 tahun sebagai hampir 6 tahun. Sampai 2010 akhir ya. Yep. Kemudian setelah itu sempat kemana-mana ya? Kalau saya salah. Sempat di Kemhan untuk ke Komite Komisaris Industri Pertahanan. Saya sempat staf khusus Menteri SDM Pak Sudirman Said. Terakhir ya? Terakhir staf khusus Menteri Sudirman Said. Setelah itu mengundurkan diri. Seiring dengan pemberhentian Sudirman Said juga. Ya pada saya itu sudah memang saya lihat sudah nggak kondusif. Sudah nggak kondusif lagi 2016. Jadi saudara sekalian sekedar klarifikasi, Puang juga pernah telepon saya mau berhenti. Saya bilang berhenti sebagai ASN boleh, tapi berhenti sebagai komisaris nggak perlu gitu kan. Karena berhenti sebagai komisaris itu maksudnya gini, kalau Anda mau berpolitik menjadi komisaris itu sah-sah aja, yang tidak boleh jadi ASN kalau kita by law. Makanya saya mengeluarkan paradigma bahwa yang namanya BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah gitu. Sekarang suasana di Kementerian BUMN itu makin lama makin nggak karu-karuan menurut saya. Apa saya salah nggak observasi ini? Saya sampai kepada titik tidak mau komentari lagi. Karena saya menganggap bahwa Menteri BUMN dan pemerintah sudah membuang ke tong sampah kriteria utama pengelolaan BUMN itu berbasis profesionalisme. Itu dibuang ke tong sampah. Yang dikurangkan adalah kedekatan. Nah, jadi dulu baik untuk direksi maupun komisaris. Saya melihat seperti itu. Karena coba bayangkan, boleh menyatakan hebat. Coba bayangkan direksi BUMN bisa main pinjol untuk pengolahan BUMN. Berarti kan seleksinya jelek sekali. Saya kebetulan menseleksi hampir 10.000 orang sejak saya menjabat. Dan saya ketua tim evaluasi. Jadi saya menseleksi semua tuh. Nah, saya masih ingat semua itu kan Agus Marto, Wardoyo, Sofian Basir, Jonan, Lino, itu kan orang-orang orang-orang yang kami dapatkan secara headhunter biasanya. Headhunter itu. Nah, saya betul-betul
kalau nggak cocok Mas. Walaupun berhadapan dengan presiden. Iya. Itu saya kalau nggak cocok. Nah, saya orangnya begitu. Apalagi dengan menteri. Itu karena saya bertanggung jawab. Kalau saya salah ke depan. Kan saya ketua tim evaluasi. Laporan saya ke atas itu adalah peringkat sudah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Sampai ke presiden. Nah, saya orangnya sangat cuek dengan tekanan apapun. Saya sangat cuek dengan tekanan apapun. Bayangkan tekanan saat itu nggak ketulungan. Tapi saya memang orangnya dari dulu nggak pernah takut sama tekanan. Walaupun tekanan dari istana itu saya cuek aja. Saya kasih tahu dulu kan Pak JK. Saya pada saat masuk Pak Refli itu ada 982 CV calon komisaris. Dari tim sukses dan relawan. Tim sukses dan relawan SBY. JK. Habis itu saya pelajari. Ini kok sampah semua. Yang bisa hanya 50-an yang bisa memenuhi syarat untuk maju ke seleksi. Iya. Saya ditanya, gimana tuh seleksi orang itu? Saya sudah buang semua ke tong sampah. Karena saya nggak mau BUMN jadi tempat pembuangan sampah. Sampah politik atau sampah lain. Habis itu saya ditelepon. Orang marah semua kata-kata itu. Ya nggak apa-apa. Nah 2 minggu kemudian keluar dari sana. Mungkin minggu depan Anda akan dipindah, diganti. Oh baguslah. Saya bilang kalau memang BUMN dibikin kotor, mau dibikin kotor, maka izinkan saya keluar. 2010 itu? 2005. 2005. Awal-awal. Jadi memang saya kalau mau, saya begini sekarang. Puang kan 2005 sampai? 2010. Saya sih menyatakan orang-orang seperti saya di 2 orang mungkin Bung Refli hanya bisa dipakai kalau pemerintahan mau bersih. Kalau pemerintahan nggak mau bersih maka pasti yang dicoret pertama adalah kita yang seperti ini. Itu normal saja dalam apa segala. Jadi dan hasilnya sederhana saya bilang. Kan sederhana bekerja di BUMN itu sangat sederhana. 1, tempatkan orang yang profesional dan baik. Yang kedua, kasih dia target. Yang ketiga, lindungi mereka dari intervensi. Yang keempat, marah-marah dikit. Itu aja. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, kan orang profesional. Gitu. Nah, dulu Mas Refli, dulu waktu saya di BUMN itu, saya larang direksi BUMN rapat dengan DPR. Dia hanya boleh mendampingi saya. Dan saya menghadapi DPR. Kenapa? Saya bilang kalau DPR, mitramu adalah saya, mitra kalian adalah saya, bukan mereka. Iya, pemerintah. Iya. Dan setelah itu saya bilang pergi kalian kalau setelah menjawab, jangan ada yang tinggal, itu urusanku. Nah, jangan direksi disuruh ketemu, diperas mereka. Gitu. Nah, itu hal-hal dan menarik. Saya menemukan orang-orang kayak Lino, Jonan, apa segala, Agus Marto, itu Rinaldi Firmansyah, itu kan Refli tahu semua kan sosok-sosok BUMN dulu kan memang kita bangga gitu. Nah, terus Agus Marto mandiri ya? Mandiri. Nah, habis itu saya masuk BUMN itu labanya 27 triliun 2005. Saya keluar tuh 160 triliun. 160 triliun. Itu 100% per tahun naik labanya. 100% setiap tahun. Jadi dan apa yang saya lakukan? Enggak juga. Hanya menunjukkan bahwa kita pemain bersih. Jangan ada macam-macam. Dan saya katakan, kalau ada yang menghadapi intervensi, maka suruh berhadapan dengan saya. Nah, itu mau siapapun bilang, nah itu saya harus melindungi mereka. Jadi pejabat Kementerian BUMN itu harus bukan menjadi pintu untuk membuka jalan untuk mengintervensi BUMN, tapi menjadi benteng untuk melawan intervensi. Kalau sekarang terbalik. Ya betul itu terbalik. Jadi ketika jabatan terakhir berhenti itu 2016 berarti ya? Ya. 2016 langsung keluar. 2016 itu 2019? 16. 16 saya berhenti menjadi pejabat publik. Jadi ASN. Berhenti ASN 2018. 2019. Karena prosesnya lama. Iya, jadi pejabat publiknya. Ya. Oke. Saya mengundurkan diri 2000. Nah, ini perlu saya
kesempatan mengklarifikasi. Selalu kan misalkan pecatan. Iya. Ya kan. Jadi gini, ini sebenarnya Itu bahasanya sama kayaknya. Sama. Saya juga, Rizal Ramli juga. Rizal Ramli sama aja. Jadi oke, tapi kita dipecat itu ya nggak apa-apa. Jadi begini, kita pada saat itu dihadapkan pilihan saya. Nah, saya ingin katakan, saya tuh betul-betul terinspirasi oleh Daniel Ansar. Daniel Ansar Simanjuntak. Ya. Dia kan menyatakan mundur dari PNS. Loh, dia aja berani mundur. Kapan dia berani mundur? 2018 dia. Dia waktu dia mau dukung Prabowo ya? Ya, mendukung Prabowo. Ya, saya harus mundur juga. Masa dia berani? Nah, tapi kalau dia mundur baru masuk lagi gitu. Iya. Kalau saya kan enggak. Nah, sekarang begini. Selalu orang menyatakan, apakah Said itu vokal setelah keluar? Ya kan? Iya. Nah, saya ini jiwa saya itu aktivis. Perlu publik tahu, saya selalu kalau naik jabatan itu selalu dipecat. Dari besar itu berkali-kali dipecat. Eselon 4 dipecat, eselon 3 dipecat, eselon 2 dipecat. Karena saya memang kalau nggak cocok dengan atasan, saya nggak cocok dan pasti saya lawan. Saya eselon 2 itu umur 32 tahun. Yeah. Pada saat itu AS Hikam Menteri Kepala BPPT. Yeah. Nah, di jiwa saya kok bisa sastra bukan IPA yang memimpin BPPT? Yeah. Saya protes dong. Yeah. Nah, saya proses jam 11, jam 1 udah keluar SK saya diberhentikan sebagai eselon 2. Oh, di BPPT? Di BPPT. Oke. Dan menariknya, saya disuruh menjadi pelayan direktur yang mengganti saya bekas anak buah saya. Oke. Dan saya itu alami 5 tahun. Jadi kalau orang menyatakan vokal setelah di luar, enggak juga. Saya tuh vokal kalau di dalam. Nah, saya kasih contoh tadi. Waktu saya di dalam kan, waktu Jokowi, itu kan yang membuka Papa minta saham kan saya dengan Dirman. Iya. Membuka tentang tenaga kerja ilegal kan, Cina ilegal kan saya masih di dalam loh. Nah, jadi bukan saya yang tadi saya cerita SK Menteri pun kalau saya nggak cocok saya nggak kasih nomor kok. Jadi maksudnya saya jiwa aktivis saya itu saya gunakan untuk di dalam. Kalau nggak cocok aja. Tapi gitu. Bagi saya aneh nih Puang ya. Puang IPB ya? IPB S1-nya IPB. Ya. Waktu itu di mahasiswa aktif juga? Saya aktif. Lalu S2-nya? Di IPB juga. S3-nya? Di IPB juga. IPB juga ya. Lalu jiwa aktivisnya di mana? Saya sejak saya tuh semua organisasi saya pernah pegang. Oke. Jadi saya di universitas juga iya BEM ikut Nah, saya namanya tuh pelajar Islam Indonesia, ketua OSIS, saya ketua alumni IPB, ketua Persatuan Insinyur Indonesia, itu saya aktivis. Aslinya tuh saya aktivis. Oke. Cuma aktivis saya tidak di luar, di dalam gitu. Nah, saya jiwa aktivis saya itu ini banget, Mas. Saya kasih contoh begini. Pemilu 87, itu biasanya kalau mau pemilu kan seluruh karyawan itu kumpulkan. Iya. Nah, Pak Habibie ngumpulin, terus dia nyatakan, besok pilih Golkar ya. Iya. Saya angkat tangan. Pak Habibie, kenapa kita harus memilih Golkar? Dia bilang, negara ini masih perlu, itu saya pegang terus. Tahun berapa itu? Tahun 87. 87, oke. Pemilu 87. Dia bilang, ini masih harus satu partai kuat. Baru bisa demokrasi dibuka kalau, dia bilang, pendapatan per kapita $2.500. Oke. Pendidikan minimal rata-rata SMA baru boleh dibuka demokrasi terbuka. Masuk akal saya kan? Iya. Jadi pada saat dia jadi presiden, kan dia buka demokrasi itu. Iya. Saya menghadap, Pak, masih ingat nasihat Papa 87 ke saya? Kalau ini nggak dibuka, negara ini bubar. Itu kata beliau ke saya. Oke. Karena dia langsung buka kan, Pak. Iya. Ini belum nyampe loh Pak, yang syarat Bapak ini kan. Kenapa Bapak mau buka? Nah dia bilang ini pilihan, tidak ada lain kecuali membuka. Negara akan bubar kalau nggak dilakukan. Itu kata beliau. Jadi maksud saya jiwa aktivis saya tuh tidak pernah hilang, Mas. Oke. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, orang-orang seperti Puang ya hanya bisa direkrut oleh presiden yang memang mau mengubah birokrasi.
Atau mau memberantas korupsi? Saya begini, saya tuh bermitra dengan Sri Mulyani pada saat SBY dan saya hormat betul dia karena betul-betul saat itu bagus sekali. Lurus. Iya. Nah, profesional ya. sangat profesional. Nah, saya kok berubah. Jadi saya melihat begini. Memang sepertinya mengangkat birokrat itu tadi saya ulangi, mengangkat birokrat itu harus menjadi suluh daripada kebenaran. Bukan menjadi alat pembenaran. Sekarang kan dijadikan alat pembenaran. Yeah. Saya ngalami Pak SBY itu karena mungkin dia punya ini, saya biasa berbeda. Tapi kalau dijelaskan dia oke gitu loh Pak. Jadi maksudnya oke, saya kalau umpamanya memilih direksi, saya jelaskan oke. Iya. Oh, maksudnya oke, masuk akal walaupun itu orang dekatnya dia gitu. Iya, iya. Jadi saya sih sebenarnya kalau mau membenahi negara ini memang ya orang nomor satu yang harus benar. Oke. Kalau orang nomor satunya kong kali kong. Kong kali kong selesai lah. Selesai. Lalu saya tiba-tiba ini nggak apa-apa kan pejabat publik boleh dong kita komentari. Ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN kan banyak orang mengatakan wah ini karena saya dipecat Erick Thohir. Nggak ada dipecat-pecat. Tapi oke lah Anda menuduhnya anggap aja benar itu kan. Tapi kan yang harus kita lakukan adalah saya sudah mengkritik kan dari awal dan di YouTube ini juga saya melihat kok Menteri BUMN itu kok bisa ya menggunakan fasilitas BUMN untuk menjadi kandidat presiden. Saya kan nggak salah nggak ada? Ya, nggak sih. Kan itu kan tara kan. Ya. Bahkan kalau nggak salah di awal-awal tahun 2020 sudah keluar itu yang namanya paket sembako Erick Thohir for 2024 gitu loh. Nah, dan itu kan berlanjut sampai kapanpun, sampai hari ini pun barangkali kalau ada kesempatan jadi pilkada DKI dia juga gunakan juga. Kok bisa begitu Daeng? Karena saya lebih lihat begini. Ini kan karena dia tahu di atas juga pasti dia tahu di atas juga melakukan lebih dari itu, maka anak buah berani melakukan itu. Jadi saya punya keyakinan Erick Thohir tahu bahwa presiden melakukan lebih dari itu. Sehingga dia berani melakukan dari itu. Kalau dia tidak berani tidak melakukan itu, artinya presiden bisa menegur dong. Ya kan? Artinya dia tahu apa yang dilakukan presiden. Lebih kacau lah. Lebih kacau gitu lah. Nah, jadi sorry ya Erick Thohir ya, saya tidak ada masalah sama Anda, tapi saya lihat itu fenomena. Saya waktu baru menjabat Erick Thohir, dia panggil saya ketemu, mata lama ngobrol, 2-3 kali lah. Saya mengeritik bagaimana Rini Sumarno mengelola BUMN yang menurut saya sangat, ternyata jauh lebih parah rusaknya. Jauh lebih parah rusaknya. Ya Rini Sumarno masih lumayan karena dia nggak punya ambisi untuk jadi presiden gitu. Nah, jadi ternyata lebih rusak ini. Jadi saya sekarang ya lihatlah hasil BUMN. Jadi saya sih menganggap sekarang makanya keluar lagi kemarin penggantian direksi, penggantian komisaris, udah malas saya komentari karena ini orang nih ya saya katakan tadi sudah membuang kriteria profesionalisme ke tong sampah. Rini Sumarno paling tidak pernah membuat pernyataan publik yang seolah-olah dirinya hebat. Misalnya ngasih motivasi, ngasih apa gitu-gitu. Kalau ini kan iklannya banyak banget tuh. Jadi, bahkan bermotivasi tim sepak bola pun dia pakai Bapak Presiden. Itu udah fake gitu saya lihat. Saya bilang, bayangkan itu semua kalau kita ngitung ya. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh Erick Thohir kan untuk kepentingan pribadinya. Itu dulu kan ATM foto dia semua. Iya. Kalau dia bayar itu, berapa dia harus bayar? Di bandara, di pelabuhan. Di pelabuhan tuh dia semua. Itu. Nah kalau ada orang, saya begini sih Pak. Bagi saya,
orang yang sudah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya di depan saya nilainya 0. Jadi apapun yang dia hasilnya dikali 0, maka 0. Oke. Jadi bagi saya Erick Thohir depan saya terkait pengelola BUMN karena sudah memanfaatkan kewenangannya untuk dirinya sendiri, bagi saya 0. Iya, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa wah itu kan karena Anda nggak ada kaitannya. Kalau saya mau diangkat lagi, saya baik-baikin Erick Thohir, Ya. bukan mengkritik dia. Ya. Pertanyaannya kenapa kita kritik Erick Thohir? Ya karena kita paham BUMN itu masalahnya. Ya. Kan saya kan nggak paham Menteri Perdagangan, Menteri apa gitu. Oke, Daeng. Bagian ini ya, bagian sebagai birokrat ini apa refleksi Daeng untuk sebagai penutup sebelum saya bergerak ke dunia politik. Oke. Saya begini, saya ingin sekali kembali birokrat itu menjadi suluh pelurus daripada para politisi, itu satu. Dan salah satu caranya adalah mengembalikan lagi birokrat itu betul-betul jalur karir yang dihormati, yang ada patronnya, yang eselon 4, 3, 2, 1 dan itu ada jenjang pendidikannya. Sehingga yang kedua ini harus steril dari politik. Steril dari politik. Yang ketiga, titipan saya kepada birokrat bahwa Andalah yang menentukan benar tidaknya pengelolaan negara ke depan. Dan Anda kalau negara ini salah maka dosanya juga di Anda. Anda semua. Nah, saya bibit benih-benih itu saya lihat sudah habis, Mas. Saya waktu diangkat Pak Bambang Susantono menjadi kepala otorita IKN. Oh ya, waktu Bambang Susantono diangkat. Betul. Ya. Saya bilang ini saya yakin orang ini tidak akan tahan. Karena saya tahu dia jiwa profesionalisme. Oke. Nah, kalau Bapak mau lihat birokrat tuh yang ini beliau itu birokrat. Oh dia birokrat ya Bambang Susantono. Oke. Susantono itu birokrat ini. Nah, birokrat tulen lah. Birokrat tulen itu contoh birokrat yang tulen. Tulen itu yang baik ya. Yang melurus saja. Yang lurus itu. Cocok dia mundur. Nah, itu contoh birokrat yang ini. Jadi kalau birokrat yang sudah bagus, insya Allah negara ini. Nah, yang kedua saya minta birokrat tuh jadilah contoh. Saya sedih sekali, Mas. Saya datang ke kantor Kementerian BUMN. Itu berjejeran mobil mewah eselon 1. Bagaimana Anda mau menegur direksi dengan kemewahan? Gak bisa. Karena Anda pasti penikmat jabatan. Oke. Dulu, Pak Refli tahu, dulu salah satu mobilnya Sesmen BUMN itu Altis. Iya. Bukan kayak Camry. Iya. Orang bilang, apa bedanya? Nah, itu saya melihat, memberikan contoh-contoh kepada komisaris direksi itu penting sekali. Jadi saya menganggap bahwa kembali negara ini hancur, negara ini masih bisa diperbaiki apabila pemimpin mengembalikan birokrasi sebagai suluh pengelolaan negara. Ya, tapi ya saya harus kasih catatan. Hal yang paling saya kritik misalnya di Kementerian BUMN itu adalah eselon 1 dari Kementerian BUMN bahkan wakil menteri ya di Kementerian Keuangan, BUMN biasanya itu yang paling saya lihat ya. Itu menempati jabatan-jabatan empuk. Yang kalau dihitung penghasilannya bisa 1 miliar per bulan dengan tantiemnya kita prorata. Maka disitulah misalnya kalau kita lihat coba lihat direksi pertama sama istana sama circle istana. Maka 4 Himbara, Pertamina, Telkom, Mind ID, coba lihat pasti orang lingkar kekuasaan istana, BUMN, keuangan. Gimana dia mau bicara tentang good governance, clean government, dia muter-muter di situ aja. Coba lihat dirjen apa, kalau hari ininya nanti di Telkom, besok di Mandiri, besoknya itu. Gimana mau memperbaikinya? Jadi ada kekurangan saya juga yang nggak saya selesaikan. Saya dulu membuat aturan bahwa pejabat eselon 1, anggaplah masih ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Itu maksimum menerima berapa pendapatannya, bukan jabatannya loh. Jadi kalau umpamanya dia di Mandiri dapat tantiem, mungkin saya dulu
saya kasih tahu begini dulu. Gaji presiden kan 69 juta. Iya. Harusnya kalian juga tuh dapat maksimum 69 juta dong. Iya. Kelebihannya disetor sebagai pendapatan negara. Iya. Jadi tidak berebut kemana-mana. Iya. Nah, ini kan berebut kemana-mana. Itu juga kesalahan saya nggak bikin aturan. Nggak bikin aturan itu. Nah, kalau itu bikin aturan, nggak apa-apa dia jadi komisaris di mana, tapi kan penghasilannya Dipatok. Dan selisihnya itu dimasukkan. Itu dulu saya pernah rancang dengan Pak Anggito. Oke. Pak Anggito menyatakan sebaiknya nggak usah digaji. Salah. Oke. Karena kan nggak digaji, artinya dia tidak bertanggung jawab. Ya kan Pak? Iya. Ya saya pikir semua bisa menerima kalau dapat 50 juta sebulan tambahan sebagai komisaris tanggung jawab. Ya Pak Refli kan pernah di. Nah nggak masalah, tapi dipatok. Oke. Dipatok. Nah dulu waktu saya menempatkan komisaris itu selalu saya kemudian bahwa orang-orang yang ditempatkan di bekas karyawan apa-apa itu gajinya tidak boleh lebih tinggi dari presiden. Jadi saya harus menyarikan BUMN, makanya dulu lihat tidak ada yang dibesar-besar tuh. Andi Arief dulu tuh PT Pos. Karena PT Pos lebih rendah dari 69 juta. Oke. Itu kriteria yang saya pakai. Biar adil, masa gaji Anda lebih besar dari presiden. Nah, itu akhirnya orang-orang itu di BUMN yang biasa-biasa saja. Nah, gitu. Nah, bukan mengejar BRI, Mandiri, Telkom gitu loh. Nah, itu menurut saya kalau pemerintah ini baik, ya udahlah. Karena itu hanya digunakan untuk kepentingan kenikmatan jabatan aja. Iya, kalau saya melihat bagi menteri tertentu itu juga maksudnya upeti juga. Ya, jadi saya membayangkan misalnya gini lah. Ini menteri ya kan? Kita tahu gaji menteri berapa, mungkin tambah tunjangannya berapa. Lalu ini dia punya staf khusus yang gajinya gede. Gajinya mungkin 1 miliar per bulan. Kira-kira moral hazard nggak menteri? Kalau menterinya orang kaya raya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ini pasti. Tapi iya kan? Bisa dititip. Seorang Rini Sumarno aja yang kita tahu pengusaha, dia ngomong di depan kita selalu bilang, ini loh Pak X ini katanya, gajinya lebih tinggi dari daripada saya kata gitu. Berkali-kali dia ngomong di depan kita. Nah itu menunjukkan dia saja jealous gitu kan. Nah kalau tidak jealous, dia nabi atau dia jadikan itu untuk upeti ATM. Nah, satu yang saya perbuka ini. Jadi satu kesalahan saya juga. Dan itu yang naikkan gaji direksi itu saya loh. Saya menaikkan gaji direksi sampai dipanggil oleh presiden saat itu. Kenapa kau jangan naikkan gaji direksi? Dulu gaji dirut PLN itu 70 juta. Saya naikkan 200 juta. Jauh sekali. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2006. Oke. Gaji dirut itu dirut Mandiri BRI naik juga sekitar menjadi 250 juta. Saya bilang begini, ini karena rendah gajinya maka banyak sekali dompet cadangannya. Nah, tapi saat itu saya hilangkan semua namanya dana operasional cadangan, nggak boleh ada. Hanya satu amplop. Jadi saya satukan amplop. Nah, saya bilang. Nah akhirnya, tapi sampai saya menertibkan tuh kan kartu golfnya tuh maksimum 1. Itu saya tertibkan tuh. Yang boleh pengeluaran direksi sebulan tanpa bukti tanda tangan, tanpa bukti kwitansi hanya 5 juta sebulan. Oke. Nah saya tertibkan semua itu. Nah ternyata jauh lebih efisien. Kenapa saya bilang begini? Saya kata begini, setelah saya ngitung, ternyata pengeluaran dia jauh lebih besar daripada ini karena ini digaji segitu dia dikasih kartu kredit yang tanpa batas unlimited. Sehingga dia keluarganya nginap di mana pakai itu pakai ini jadi akhirnya besar juga. Kirim bunga nikahan pun pakai itu apa segala kan harusnya uang pribadi dong. Nah jadi saya yang menaikkan gaji saat itu, tapi menertibkan semua, tidak boleh ada lagi pengeluaran, tidak boleh ada dana taktis, kan dana taktis namanya. Saya cabut semua. Nah itu agak tertib, tapi sekarang gue udah gaji naik, itu dihidupkan lagi itu.
Jadi double sekarang. Double. Saya mungkin ya, sobat era sekalian, cobalah sekali-sekali ya, kita ini bicara tentang governance. Anda rela nggak misalnya negara menggaji komisaris BUMN 1 miliar per bulan Ya, untuk jabatan rangkap dan dia nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain. Ya kalau rapat bisa sebulan 2 kali lumayan. Kadang-kadang dengan alasan mendampingi menteri lah, inilah itulah nggak datang juga dia rapat. Tapi uang nggak pernah dipotong. Dan bukan itu lagi, malah memasukkan proyek Ya. dirinya. Ya. Saya coba bayangkan, hitungkan ya. Komisaris yang paling besar gajinya itu kan Bank Mandiri BRI. Kira-kira sekarang kalau ini dengan fasilitas semua mungkin komisaris itu nyampe 350 juta gaji dan tunjangan. Belum tantium ya. Belum tantium. Tantium kira-kira sekarang itu saya yakin tidak mungkin di bawah 12 miliar. Ya. Pokoknya 2 digit miliar. 2 digit. Ya. Kira-kira berarti akan dapat 1,5 miliar per bulan. Ya. 1,5 miliar per bulan tidak ada kerjanya. Saya beritahu teman-teman, tidak ada kerja mereka itu. Ya. Itu hanya formalitas rapat, kemana-mana Ya. dilayani, dibiayai, dan dapat 1,5 miliar per bulan. Kalau kelihatan kerja, ya itu biar ada formalitasnya. Ya nggak ada kerjanya lah. Tapi masalahnya adalah, kenapa itu dipertahankan? Misalnya, kenapa komisaris harus banyak-banyak? Misalnya kan? Nah itu yang menarik saya sekarang. Kenapa sampai, kan dulu 5. Ditambah sekarang bisa ditambah-tambah. Sekarang ada 12. Iya. Ada yang 12 loh, Iya. ada 11. Jadi kelihatannya siapa yang mau itu tambahin aja kursinya. Oke. Jadi nanti biar ada klarifikasi, Daeng bolehlah tanya sama saya kan, pengalaman saya. Karena orang mengatakan, wah itu kenapa. Nah nanti saya bisa jawab itu. Karena saya tidak pernah menyesal menjadi komisaris. Kenapa? Paling tidak saya dapat ilmu baru. Yang gitu. Saya tuh agak heran Daeng sama Puang ya. Puang Daeng. Sama Daeng Puang. Puang, saya melihat bahwa kita tahu 2014 Jokowi menjadi presiden. Siap. Tetapi di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi, bahkan di pertengahan, Puang sepertinya sudah tidak happy. Ya. Dan kelihatannya ingin gabung dengan kubu yang satunya. 2019 ketika terjadi rematch gitu ya. Kenapa? Padahal kan waktu itu Puang masih eselon 1. Yep. Masih menjabat sebagai komisaris Bukit Asam itu yang grade berapa? B plus? A itu. Ya kan? Dulu tantiemnya itu waktu itu 2M lebih. Wah, 2M lebih. Saya aja di Jasa Marga mentok-mentoknya cuma 1M doang ya. Coba bisa diceritakan ini karena ini sepertinya sudah membuka insting politik Puang karena setelah itu menjadi tim Anies dan lain sebagainya. Silakan Puang. Jadi 2014 memang kan saat itu masih PNS. PNS kan nggak boleh menjadi tim sukses. Tapi di balik layar saya karena pasangan dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla saat itu. Nah, Pak Yusuf Kalla salah satu patron politik saya. Saya tim suksesnya Pak JK di balik layar lah. Membantu semuanya. Nah terus dan saya lihat bahwa sampai 2016 Pak Jokowi itu di jalan lurus loh. Terlihat dari menteri-menteri yang diangkat. Ada Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Musilal Baldan. Itu aktivis-aktivis yang lurus. Ya kan yang punya. Rini Sumarno juga track recordnya bagus. Iya kan. Orang-orang yang masih ini. Nah pada saat reshuffle pertama kok ini nggak benar orang ini. Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. Ya. Nah, itu kan ribut sekali. Dan saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar.
Oh, waktu itu posisi Saya Puang staf khusus menteri ESDM. ESDM. Oke. Dan yang semua dokumen tentang Papa minta saham di kantong saya. Oke. Saya paham betul semua. Nah, terus kita ditegur, diminta menghentikan. Nah, di situ saya bilang, oh ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa minta saham. Yang negor sih siapa? Pak Jokowi. Langsung ke Sudirman. Oke. Sudirman Said memberitahu saya. Oke. Nah, saya dipanggil saya lapor ke Pak JK. Ya. Dia bilang, ini orang menurut Presiden itu apa? Dia bilang ini orang kuat semua di baliknya. Mas Refli masih ingat waktu saat itu pidato dia hampir maghrib, Pak, dia itu maksudnya Jokowi, yang menyatakan aku ora sudi namaku dipakai. Oke. Ketua keluar kata gitu. Ya. Padahal 2 jam sebelumnya kita ditekan untuk menghentikan. Tapi karena kita tidak mau. Jadi kalau begitu udah aktual betul ya? Ya. Kita nggak mau, kita harus lawan. Ya. Sampai saya menyatakan, saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya katakan gitu. Ya. Saya akan hadapi. Nah, nyampe ke sana, muncul, aku ora sudi. Jadi ini munafik nih. Ya, Nah, di situ saya mulai, ini nggak benar orang ini. Nah, banyak hal yang terjadi, diminta mulai belok. Ya. Nah, jadi saya oke, ini nggak benar. Nah, kita mulai setengah hati dan nah saya melihat ini ada beberapa ini dan saya Pak Refli saat itu juga kok mulai goyang-goyang nih saya bilang. Mulai goyang di tidak lagi pro benar ke Jokowi. Ya, karena 2016 kan saya kan udah keluar. 2015 bahkan saya udah keluar sebagai staf khusus kan? Nah, keluar staf khusus dari sana. Ya. Nah, terus ini mulai orang-orang jadi kita ini terpesona dalam hampir 2 tahun lah terpesona. Ya. Nah, sehingga saya tadi menemukan bukunya Pak. Harapan itu bernama Jokowi. Nah, jadi ini bukti Pak Refli harus pernah terpesona sama Jokowi, tapi mungkin karena akal sehatnya lebih menonjol, maka hanya 2 tahun terpesona, berbeda dengan sekarang masih banyak yang sadar terakhir gitu, termasuk Gunawan Muhammad sadar terakhir.